Halo teman-teman semua, balik lagi bersama Story 3M dalam kelanjutan alur cerita manhwa yang berjudul My Lucky Encounter from the Game Turned into Reality. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Pada chapter sebelumnya, Adrian berhasil menjebak pasukan Viscount Doherty, Viscount Karma, dan Viscount Ronier ke dalam sambutannya yang meriah. Pasukan ketiga Viscount pada akhirnya tidak bisa memberikan perlawanan sama sekali pada Adrian, sehingga mereka juga harus dibantai secara sepihak olehnya. Setelah menghancurkan para komandan ksatria, ketiga Viscount akhirnya mengakui kekalahan mereka ketika Adrian sendiri berjalan ke markas mereka. Selain itu, Adrian juga menyelesaikan permasalahan balas dendam kecilnya, di mana Catherine yang dulunya ikut dibully, sekarang sudah bisa lepas dari traumanya. Di lain waktu, Michael rasa membawa Adrian untuk berada di pihaknya adalah pilihan yang tepat, karena berkat Adrian, mereka bisa menyingkirkan Viscount Parma, Viscount Karma, dan Viscount Doherty yang menjadi pendukung Luke. Meski begitu, Adrian merasa bersalah pada Michael dan meminta maaf karena membuat salah satu pendukungnya, yaitu Viscount Ronier, yang berada di pihak Michael, juga harus ikut tersingkir karena ulahnya. Michael rasa ia tidak keberatan soal itu mengingat mereka telah melakukan dosa besar pada Adrian, sehingga mereka harus membayarnya dengan harga yang pantas. Michael menanyakan apakah pangeran kedua tidak mengatakan apapun pada Adrian, dan Adrian mengatakan jika pangeran Luke sangat sedih dengan hal itu karena ia tidak mau melepaskan balas dendamnya. Pangeran kedua sebenarnya meminta Adrian untuk mengesampingkan balas dendamnya karena sebagai bangsawan mereka berada di pihak yang sama, jadi harusnya mereka tidak perlu memperpanjang masalahnya. Selain itu, Adrian tidak punya pilihan lain untuk menahan diri agar dirinya tidak membalas dendam pada Isabella Escabel, Pilio Brock, dan Raven demi pangeran kedua, sebab ketiga orang itu termasuk dalam dukungan paling kuat pangeran kedua. Tapi setelah perdebatan singkat itu, pangeran kedua mulai terdiam sambil mengatakan sebaiknya mereka melupakan masalah ini, dan itu membuat Michael tertawa. Michael mengatakan jika berkat Adrian yang menghancurkan beberapa dukungan untuk Luke, itu membuat kesenjangan antara kedua faksi menjadi semakin terlihat. Michael rasa ini seperti kemenangan telak baginya, dan sepertinya nanti akan mengakibatkan perang sipil yang melibatkan kehidupan sebuah kota akibat dari pecahnya perebutan hak waris. Adrian rasa tentunya jika perang sipil terjadi, maka kekuatan nasional jadi tidak stabil, dan itu akan membuat pihak musuh seperti kerajaan Croissant akan kembali menginvasi. Tujuan rencana pengkhianatan Adrian adalah untuk memberikan kemenangan mutlak pada Michael. Tidak peduli jika politik adalah pertarungan di mana orang-orang saling menggigit, tapi strategi pengkhianatan itu mungkin akan menimbulkan kecemasan. Tapi menurut Adrian, itu adalah kemungkinan yang dipikirkan oleh orang-orang awam, dan Adrian menanyakan kapan ia harus melaksanakan operasinya. Tapi Michael mengatakan jika mereka masih perlu waktu. Michael menanyakan ada masalah apa, dan Adrian mengatakan jika ia sudah tidak sabar dengan tindakan pangeran kedua yang terus menggoda Archianya. Adrian mengatakan jika semakin lama mereka bergerak, mungkin saja dirinya akan menimbulkan masalah terlebih dulu, meski Adrian mungkin tidak akan menyesalinya. Mendengar hal itu membuat putra mahkota tentunya terkejut karena melihat Adrian yang begitu marah ketika wanitanya diganggu. Michael sebagai kakaknya mewakili meminta maaf pada Adrian karena ia yakin jika Luke merasa bahwa semua wanita akan jatuh cinta padanya jika ia menggodanya sebagai Aura Master. Adrian tentunya memasang wajah jengkel karena Luke seperti seorang bocah, tapi kekhawatiran Adrian sebenarnya adalah karena Archia masih seperti anak polos yang belum mengetahui banyak hal.
Archia sebenarnya juga seringkali menebaskan pedangnya seolah-olah sedang minum teh, dan mungkin saja Adrian akan duluan menebas kepala Luke jika hal ini terus berlangsung. Michael mengatakan jika ia memiliki solusi atas permasalahan Adrian dengan pangeran kedua supaya tidak menjadi berkepanjangan. Michael menyarankan agar Adrian segera mengadakan upacara pernikahan saja dengan Archia, dan itu membuat Adrian cukup terkejut dengan usulan Michael. Saat ini, Adrian sedang berjalan santai sendirian di kediaman Klein yang merupakan wilayah Archia setelah berbicara dengan putra mahkota. Adrian tentunya masih memikirkan soal pernikahan yang dimaksudkan oleh Michael karena ia masih belum kepikiran soal menikah. Adrian berpikir jika pernikahan adalah opsi terbaik untuk saat ini, tapi itu bukan hal yang bisa ia putuskan dengan mudahnya meskipun ia bisa melakukannya. Adrian dan Archia sebenarnya hanyalah kekasih di luarnya saja dan bukan pasangan asli. Terlebih, Archia adalah salah satu warisan Lucas dan kemungkinan ia akan mengikuti keputusan Adrian tanpa komplain. Meski Archia diciptakan untuknya, hal itu membuat Adrian kepikiran apakah ia bisa menggunakan Archia dengan bebas dan bahkan menikahinya terlepas dari perasaan pribadinya. Archia yang melihat Adrian tentu saja langsung berlari sambil memanggilnya, dan itu membuat Adrian sepertinya agak malu karena sedari tadi melamun soal pernikahannya. Archia menanyakan ada masalah apa, tapi Adrian mengatakan bukan apa-apa meskipun Adrian merasa agak sedikit gugup sebentar. Adrian kemudian menanyakan kenapa semua kesatria itu tergeletak tidak berdaya seperti itu, dan Archia mengatakan jika dirinya hanya sedikit memberi pendidikan pada mereka. Adrian menanyakan apakah pendidikan yang dilakukan Archia adalah sebuah pendidikan, dan Archia mengatakan jika itu adalah pendidikan yang berupa pelatihan langsung. Catherine kemudian datang dengan wajah yang agak gugup, tapi Adrian menanyakan ada apa pada Catherine karena berlari seperti itu. Adrian rasa sepertinya ada masalah yang cukup serius mengingat wajah Catherine yang terlihat begitu gelisah, dan Archia menanyakan ada masalah apa. Catherine mengatakan jika pangeran kedua mengirimkan seseorang untuk bertemu Nona Archia, dan Adrian tidak habis pikir karena Luke sudah kelewatan batas sambil mengatakan jika dia sudah gila. Archia dengan muka jengkelnya mengatakan jika pangeran kedua memiliki tatapan seperti orang mesum, jadi ia tidak mau berurusan dengannya dan ingin orang itu pergi saja dari sini. Catherine menanyakan apa yang harus dilakukan karena mereka mungkin akan jatuh dalam masalah besar bahkan jika Adrian ada di sini. Namun sepertinya orang yang tidak tahu diri itu tiba-tiba datang sambil memberikan salam pada Archia karena dia adalah orang yang dikirim oleh pangeran kedua. Tapi ketika melihat Adrian, orang itu terkejut karena Adrian ada di sini. Tapi Adrian mengatakan kenapa dia begitu terkejut padahal dirinya adalah tunangan Archia. Suasananya menjadi cukup suram karena pria bodoh itu menanyakan sesuatu yang sangat aneh. Dan Adrian menanyakan apa maunya kemari, jadi langsung saja ke intinya. Pria itu mengatakan jika ia memiliki sesuatu yang dititipkan pangeran kedua padanya untuk diberikan pada Nona Archia. Pria tak tahu malu itu mengatakan jika pangeran Luke mengundang Archia untuk makan bersama dengan pangeran Luke, jadi ia memberikan bunga ini sebagai bentuk ketulusannya. Melihat dari wajah Archia, ia sepertinya tidak begitu peduli dengan undangan semacam itu dan menyerahkan bunganya itu pada Adrian. Wajah Adrian juga tampaknya sudah tidak bersahabat lagi sambil menyingkirkan bunganya karena berani-beraninya pangeran mesum itu memberikan bunga pada Archia yang merupakan tunangannya. Adrian menanyakan apa hanya itu saja, tapi pria itu masih ingin meminta jawaban Archia untuk undangannya, dan itu membuat Archia menanyakan apakah Adrian juga diundang.
Pria itu mengatakan jika yang diundang hanya Nona Archia, dan Archia mengatakan tidak akan datang jika begitu. Tapi pria itu masih mencoba untuk membujuk Archia agar mau datang. Adrian menanyakan dari keluarga mana pesuruh ini, tapi pria itu malah kebingungan dengan maksud Adrian yang menanyainya. Adrian mengatakan jika ia tahu seorang kesatria kerajaan harus memiliki semacam dukungan, dan pria itu menanyakan kenapa Adrian penasaran dengan hal itu. Adrian memberitahu jika ia sangat suka membawa benteng langit sambil menghancurkan sebuah keluarga sampai berkeping-keping, dan harusnya pria itu tahu maksudnya. Adrian memberitahu jika dirinya memang tidak bisa menerbangkan kepala pesuruh pangeran kedua. Tapi Adrian rasa akan beda cerita jika dirinya bisa menerbangkan kepala orang tuanya. Pria itu mengatakan jika ia hanya menjalankan perintah saja. Tapi Adrian merasa tersinggung karena ia tidak peduli dengan posisi kesatria itu. Dan Adrian menambahkan jika ia tidak akan tinggal diam jika ada seseorang yang memberikan penawaran tidak menyenangkan pada Archia seperti ini lagi. Adrian ingin agar pria itu segera kembali sambil mengatakan pada Pangeran Luke jika dia masih ingin melanjutkan hubungan baik ini, sebaiknya Luke tidak melanjutkan provokasi ini atau dirinya mungkin akan menggila karena Archia adalah tunangannya. Pangeran Luke yang mendengar jawaban dari Adrian tentunya sangat marah karena ia merasa sangat diremehkan ketika ingin mengundang seseorang. Pria sebelumnya juga mengatakan jika mata Adrian terlihat sangat serius dan sama sekali tidak bercanda. Dan Luke menganggap jika Adrian tidak bisa membaca situasinya karena ia yakin jika Adrian bukan orang seperti itu. Pengawal Luke mengatakan sebaiknya pangeran mundur dulu karena ini bukan saat yang tepat untuk memprovokasi Adrian. Tapi itu membuat Luke marah dengan saran itu. Pengawal itu mengatakan jika pangeran ingin wanita itu, bukankah sebaiknya pangeran mengambilnya ketika sudah naik tahta? Pangeran Luke merasa jika sarannya itu tidak terlalu buruk karena ia yakin bisa mendapatkan Archia ketika sudah naik tahta. Selain itu, ia berpikiran untuk mendidik Adrian yang manja dan kurang ajar itu karena berani menghalangi jalannya untuk mendapatkan Archia. Namun, Pangeran Luke mengatakan jika ia tidak akan melakukannya sekarang karena masih belum waktunya, dan itu membuatnya memiliki satu alasan lagi untuk naik tahta.